الرحيم. أحييكم تحية خير تحية الخالد المباركة، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه amma ma'ala ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya bulan suci Ramadan, bisa dikatakan bulan suci Ramadan juga dikatakan bulan wahyu, karena terdapat kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci Al-Quran yang kita pegang saat ini, yaitu diturunkan pada 17 Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita resapi bahwasanya Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang patut kita syukuri, karena bukan saja sebagai petunjuk, tetapi sebagai Al-Furqan yang membedakan antara yang mana hak yang mana batil. Maka bagaimana kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai landasan keimanan kita? Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin ahfaluha. Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya kita mentadabbur Al-Quran supaya hati kita merasa tenang. Bagaimana cara kita ingin menjalankan suatu aktivitas dengan baik, maka ingatlah Al-Quran, karena Al-Quran salah satu pengingat bagi kita untuk menjalankan segala sesuatu kebaikan. Terdapat di dalam hadis juga bahwasanya Al-Quran memiliki banyak sekali pahala yang kita ingin. Satu huruf kita baca ada 10 kebaikan. Dijelaskan di dalam hadis Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Rawahu Tirmizi. Dalam hal ini bahwasanya kita ingin memaknai bahwasanya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan dilipatkan ganda suatu pahala, maka 10 huruf yang kita baca di dalam Al-Quran maka 100 kebaikan. Dan jumlah huruf yang ada dalam Al-Quran dijelaskan di dalam kitab Imam Ghazali Al-Mu'jam, bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya 1.027.000 huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Andaikan kita baca itu, maka ada 10 juta kebaikan yang kita raih. Maka saya ingin mengatakan bahwasanya Al-Quran bukan sekedar untuk bacaan, tapi Al-Quran sebagai alat untuk kita mentadaburi, untuk mensyukuri apa yang kita rasakan. La in syakartum wal azidannakum wal in kafartum minna azabil syadid. Mari kita ajak saudara sanak kita untuk menuju suatu kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wal takun ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Mari kita ajak kerabat kita untuk menuju suatu kebaikan, mengingatkan bahwasanya suatu keburukan itu bukanlah hal yang baik. Maka terlintas dalam hati kita Al-Quran yang dijelaskan bahwasanya Al-Quran hudan wal furqan. Inilah bentuk nyata bahwasanya kita hadir untuk Al-Quran, dan Al-Quran hadir untuk kita sebagai petunjuk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dapat kita simpulkan bahwasanya pertama, Al-Quran bukan sebagai bacaan semata, tetapi sebagai ladang pahala. Yang kedua, Al-Quran sebagai mukjizat. Yang ketiga, Al-Quran adalah suatu bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mentadabburinya. Wa akhiran minni lahadza, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.